Widodo, sejumlah menteri sudah menyampaikan visinya dalam memimpin kementerian yang dibawahinya, termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Koumas. Sore ini kami akan mengupasnya bersama Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Saya akan bergabung. Selamat sore. Pak Kodari, Anda melihat apakah komposisi baru Kabinet Indonesia Maju dengan masuknya 6 menteri baru bisa memenuhi harapan publik untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga soal harapan-harapan lain dari publik? Ya, pertama-tama betul. Akan tetapi kalau kita mendengar penjelasan yang sudah muncul sampai sejauh ini, saya kira ini suatu langkah logistik dalam jumlah besar dalam waktu serentak itu pada saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, menurut saya ini lebih rumit karena ini vaksin dan harus disuntikkan, bukan surat suara begitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bicara dari semua menteri-menteri yang ada, pos kesehatan ini dengan pertanyaan Anda tadi soal penanganan COVID ini memberikan harapan yang lebih baik. Nah, yang kedua saya kira salah satu ciri dari Pak Menkes yang lama, Pak Terawan, beliau ini banyak diam ya. Banyak diam karena memang kacamata beliau terhadap COVID, saya pernah mendengar sendiri secara langsung, beliau melihat bahwa COVID ini adalah perang begitu. Nah, dalam perang itu maka kemudian tidak semua strategi perlu atau bisa disampaikan secara terbuka karena nanti akan dibaca oleh musuh. Kan memang Pak Terawan ini juga selain dokter itu pertama-tama ternyata tentara. Saya ini tentara Mas. Nah, itu benar kan lihat. Nah, mungkin bisa jadi keluhan dari media dan selama ini dan mudah-mudahan itu bisa dijawab oleh Pak Menkes yang baru dengan cara lebih transparan lah menjelaskan soal vaksinasi. Pak Kodari, depan, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah bergabung bersama kita Mas Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institut. Selamat sore, Mas Ismail. Selamat sore, Mbak. Nanti saya akan ke Mas Ismail, tapi saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Pak Kodari, karena tadi kita membahas soal Budi Gunadi yang juga menjadi Menteri Kesehatan. Ia bukan berlatar belakang sebagai dokter, tapi punya PR penting 3T yang pertama, kemudian serapan Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Kedepannya adalah Jadi tetap ada perimbangan dan tetap ada perspektif medis yang akan disampaikan oleh Wamen. Bahkan sebetulnya saya berpikir begini, jangan-jangan perlu juga ngobrol dengan KPU. Memang barang yang dibawa, didistribusikan itu berbeda, tetapi ya paling tidak separuh tantangan logistik, tantangan jarak, tantangan mobilitas itu saya kira orang KPU ada paling berpengalaman lah dalam konteks kali ini. Saya tidak terpikir lembaga lain yang pernah mobilisir satu jenis kegiatan dalam jumlah yang begitu besar kecuali KPU. KPU itu ketika melaksanakan pemilu ya, dia punya 1 juta TPS di seluruh Indonesia dan katakanlah petugasnya aja ada sekitar 10, itu kan sudah 10 juta begitu. Jadi KPU mungkin juga punya pengalaman yang bisa didengarkan oleh Pak BGS bagaimana implementasi vaksinasi ke depan gitu. Baik, pemerataan distribusi vaksin terutama. Mas Ismail, ada 6 menteri baru yang mengubah komposisi Kabinet Indonesia Maju saat ini. Menurut Anda mereka ini menjanjikankah untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini yang banyak sekali di tengah pandemi COVID-19, korupsi, kemudian juga soal intoleransi? Ya, setidaknya yang kami tangkap adalah agar Menteri Agama menjalankan kepemimpinan toleransi, anti korupsi, dan melayani semua warga negara. Jadi itu adalah menteri untuk semua agama dan kepercayaan. Saya tambahkan dan kepercayaan, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan kebebasan. Yang kedua adalah soal intoleransi. Ini PR besar dan ya betul-betul jadi PR Menteri Agama yang baru. Dan yang jarang disinggung di tubuh Kementerian Agama juga ada isu soal anti korupsi. Kenapa ini perlu saya tekankan? Ada 450.000 pegawai di Kementerian Agama. Ini kementerian yang sangat besar, unit kerjanya sekitar 16.000 kalau tidak salah. Anggarannya termasuk kategori jumbo, ya, tetapi reformasi birokrasi yang dijalankannya ya standar-standar saja. Karena itu saya kira penting ini juga menjadi perhatian Menteri Agama baru untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan di tubuh Kementerian Agama. Baik, tadi Mas Ismail Hassani akan statement bahwa Kementerian Agama adalah kementerian untuk semua agama, tidak hanya satu agama saja. Tapi kalau Pak Kodari, hari ini kan sudah banyak serah terima jabatan dilakukan oleh semua menteri baru, menyampaikan juga visi-visi mereka ketika nanti akan memimpin kementerian ini. Menurut Pak Kodari, siapa yang visinya paling menjanjikan, paling jelas dari keenam? Kemarin beliau mengatakan
dalam statement pertamanya bahwa ingin agar agama menjadi inspirasi dan bukan aspirasi ya untuk melawan pemerintah, untuk meraih kekuasaan dan yang lain-lain. Saya kira itu sangat relevan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, walaupun bagi sebagian kalangan ini terdengar sebagai sebuah pernyataan yang keras ya, pernyataan yang bahkan konfrontatif, tetapi buat saya memang sikap tegas seperti ini juga memang diperlukan dalam situasi dan kondisi pada hari ini. Jadi Menteri Agama yang satu ini saya kira berbeda dengan Menteri Agama yang lain, bukan hanya strong dari aspek wacana, tapi juga strong dari aspek lapangan. Ya maklum ya, Komandan Banser lah kira-kira begitu. Tetapi yang juga memang penting dari Kementerian Agama adalah isu korupsi, karena beberapa kali kasus terjadi korupsi itu juga di Kementerian Agama, dan tentu saja itu paling ironi ya, karena Kementerian Agama mengajarkan yang baik, tapi kok kemudian perbuatannya buruk, kira-kira begitu. Dan tentu saja ini jangan terulang kembali. Dan yang sebetulnya juga tidak kalah penting adalah bahwa sebagian institusi pendidikan kita itu ada di Kementerian Agama. Juga bertanya-tanya sebenarnya komposisi dari menteri baru ini yang dari parpol dan juga non parpol sebenarnya tidak mengubah banyak sama sekali. Bahkan jatah-jatahnya semuanya sama dengan ketika sebelum di reshuffle atau sebelum kocok ulang. Tidak ada menteri dari partai politik lain selain yang ada dalam koalisi pemerintah. Mengapa ini terjadi menurut Anda? Analisanya Pak Kodari? Ya karena memang sebetulnya yang ada di pemerintahan sekarang ini, apa yang menyebabkan perubahan tersebut, dalam satu versi dikatakan bahwa Pak Yahya tidak ingin menjadi Menteri Agama. Tapi dalam versi yang lain, dan saya termasuk cenderung percaya pada versi yang kedua, tiba-tiba dalam tanda kutip disadari bahwa Menteri Perdagangan yang digantikan oleh Pak Lutfi itu bagian dari endorsement Partai Kebangkitan Bangsa. Gitu. Sehingga akhirnya kalau diganti dengan Pak Lutfi yang non parpol kehilangan jatah satu kursi begitu. Nah karena itulah kemudian harus diganti dengan seorang figur yang jelas-jelas ya latar belakangnya adalah PKB, dan itu ada pada diri Yakut. Kebetulan Yakut adalah adiknya Yahya Stakuf, bapaknya Hoil Bistri, ya keponakannya Mustafa Bistri, dan kebetulan lagi selama ini memang sikapnya keras dan tegas terhadap kelompok intoleran. Pak Kodari, ini yang akan kita bahas lepas jeda soal bagaimana tantangan terkait dengan intoleransi di Indonesia dijawab oleh Menteri Agama, yaitu Gus Ami di Kompas Petang.